Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Nah, di samping saya udah ada Convero tipe Lux Plus. Ini tipe tertinggi. Sebenarnya masih ada tipe yang lebih tinggi lagi, yaitu Lux Plus yang ACT. Cuma ini yang manual. Untuk harga ini 210. Pembelian boleh di sini. Nah, kalau misalkan kalian mau harga yang lebih the best lagi, lebih bagus lagi, kalian sudah deal, terus kalian boleh hubungi saya. Nanti saya hubungi marketingnya biar dikasih lebih bagus lagi diskonnya. Oke, bagaimana videonya? Ikuti saya terus. Nah, kalau kita mau cerita sedikit tentang Wuling itu ya, bahwanya dia mau berinvestasi di Indonesia itu benar-benar niat banget. Kita bisa lihat pabriknya di Cikarang itu kan yang benar-benar gede, sama showroom-showroomnya yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Itu kan benar-benar banyak banget. Terus banyak sekali fitur-fitur yang kita mungkin nggak temuin di mobil sekelasnya LMPV. Di samping harga yang paling murah di sekelasnya, itu banyak banget fitur-fitur yang mungkin boleh dibilang satu langkah lebih maju. Kita bisa lihat ini lampunya, lampu utamanya itu dia sudah proyektor, ini bisa naik turun. Terus lampu jauhnya itu masih halogen biasa. Terus di bagian sini ada wasernya, masih biasa juga. Nah, ini ada fog lamp model kotak, cantik dilihat ya. Sama ini di bawah ada daytime running light. Terus ada dua sensor parkir. Nah, di bagian bawah ada kayak model bumper ya, tapi bukan bumper. Ini bodi warna silver. Terus ini ada lubang untuk air radiator. Nah, ini bagian grillnya itu model honeycomb, sama ada garis chrome di bagian tengahnya. Terus digabungin juga ini ada lambang Wuling sendiri. Nah, ini salah satu yang nggak dimiliki sama kompetitornya. Nah, kita ke bagian atas sedikit. Itu di bagian ini ya, kaca. Ini kalau kita lihat ini kan kacanya sudah warnanya beda ya. Ada warna apa nih namanya? Di atasnya itu ada poninya. Jadi paling atas warnanya hitam. Kayak dipasangi ribbon pas alingan gitu ya. Nah, untuk di kelasnya itu kayaknya cuma ini deh yang pakai begini. Terus ini wiper juga sudah frameless. Nah, kita ke bagian mesin. Nah, ini tampilan mesinnya 1500 cc DOHC VTEC DVVT. Powernya ada di 107, di RPM 4800. Nah, torsinya sendiri itu ada di 142 Nm, ada di RPM 3800 sampai 4400. Ini kalau saya bilang ini udah rapi banget. Terus sudah ada peredam kap mesinnya. Ada modul ABS-nya. Ini sistem pengeremannya sudah ada ABS, EBD. Oke, itu mesinnya. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Di bagian velg itu kita dapat ring 15, banyak Campiro Eco. Profilnya 195/60 R15. Ini remnya udah cakram, dua warna model kipas. Ini warnanya cantik ya, silver sama abu-abu tua doff. Bukan ndak mengkilat sih, doff, tapi keren dilihatnya. Terus ini bagian dalamnya, bagian dalam juga kelihatannya rapi sih ini. Maunya kalau kita cuci mobil itu kayaknya enak banget deh buat masuk, cepat bersihnya. Nah, terus kita ke bagian spion. Ini spionnya sudah elektrik. Jadi kalau kita kunci pintu, itu dia terlipat sendiri. Cantik kan? Kecil, fitur kecil-kecil, bukan fitur kecil. Cantik kan dilihat. Terus di bagian atas ini juga sudah dapat roof rail. Ini benar-benar bukan aksesoris ya, maksudnya bisa untuk angkat barang juga.
Di atas ada antena. Terus di samping ada set body molding yang lumayan besar. Kalau saya bilang sini terlalu besar kayaknya. Tapi untuk safety, buka pintu, nggak usah dikasih variasi lagi di sini kan. Ini sudah oke. Terus handle model tarik, warna chrome. Terus di sini juga ada garis chrome yang ditarik dari depan sampai ke belakang. Terus kita lanjut ke bagian. Nah, kita lanjut ke bagian velg belakang. Ini juga salah satu yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Itu rem belakang sudah disc brake. Untuk di kelas LMPV yang lain kan kebanyakan masih pakai drum. Nah, ini tampilan bagian dalam dashboard, spakbornya. Ini juga lumayan rapi ya. Di bagian sini tuh ada plastik yang kalau kita cuci tuh bener-bener kayaknya sekali usap langsung celing. Di bagian belakang ini tampilannya seperti ini. Ada spoiler, high mount stop lamp, terus ada wiper belakang. Ini kacanya belum ada defoggernya. Ini tampilan kacanya. Terus ini lampunya tampilannya seperti ini, lampu. Ini lampu rem. Terus ini lampu washer. Ini lampu mundur. Ada logo Wuling. Terus ada reflektor. Ada 4 buah sensor parkir. Nah, terus di bagian bawah juga ada mirip-mirip diffuser ya. Iyalah, tampilannya seperti itu. Keren sih di bagian belakangnya. Nah, di bagian ini ban serepnya itu masih dapat yang kaleng. Ini tampilan dalamnya, bawahnya. Nah, ini saya mau tunjukin lagi fitur yang kalau saya bilang asli keren di kelasnya. Itu cuma ada di Convero. Itu kalau pas kita misalkan parkir nih di tempat panas, kita mau masuk mobil kan pasti panas banget. Cuman kita bisa turunin kaca lewat remote-nya. Itu tekan tombol buka, tahan yang lama. Nah, itu kaca turun sendiri, ya kan? Biar udaranya itu kebuang. Nah, baru kita masuk mobil. Nah, selain itu juga ada tombol buka bagasi lewat remote ini. Tekan yang lama juga, itu terbuka. Jadi bisa diangkat. Kita ke interiornya. Nah, kita ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboard tampilannya seperti ini. Ini antara warna merah sama warna merah. Antara warna hitam sama warna merah motif karbon ya. Motif karbon sih bukan sih ini. Antara warna merah sama hitam. Itu kelihatannya menawan banget nggak sih? Ini detailnya. Iya kan? Keren, ini sudah soft touch. Ini yang pasti plastik. Tapi ada kayak lubang-lubangnya. Ini enak banget dipegang. Nah, terus ini ada, ini juga nih. Ini sentuhan kecil yang kalau saya bilang keren. Ini untuk kunci kaca. Cuma ini udah nyala. Kalau fog lamp nyala, ini nyala. Ya kan? Nyala. Semuanya nyala. Itu sentuhan kecil yang menurut saya sih keren. Dilihatnya itu keren. Nah, ini tombol-tombolnya ini keren lah. Terus ini auto up down di sisi driver, semua yang lain Pak, yang lain masih biasa. Auto up down di sisi driver. Terus untuk pengaturan kacanya, lipat spion, terlipat sendiri. Terus handle ini sudah dapat warna chrome. Ada cup holder di bagian sini, ada satu. Terus ini speakernya. Nah, ngomongin satu lagi nih fitur yang cuma Convero yang ada, yang punya di kelasnya, ya kan. Ini reclining udah biasa. Rata-rata mobil pasti ada recliningnya, maju mundur, ya kan. Terus tapi ini
kalau untuk di kelasnya itu bener-bener Convero deh yang ada. Naik turun jok untuk menyesuaikan posisi mengemudi kita bener-bener biar pas. Jadi biar itu belum teleskopik tapi kan tertolong sama naik turunnya ini, jadi keren. Ya kan? Ini saya agak kurang naik dikit nih. Dinaikin. Oke, lumayan. Terus kita tutup pintunya. Nah, ini satu hal lagi. Ini tutup pintu ini itu rasanya bukan kayak tutup mobil. Kita rasanya kayak tutup mobil yang harganya itu mungkin 350 ke atas. Rasanya kan bener-bener beng. Ya itu. Kalian boleh tes sendiri di ke showroomnya Wuling. Atau ada yang udah punya, begitu nggak sih? Ya kan? Kalau menurut saya sih begitu. Nah ini sambil kita lihat ini tampilan setirnya. Ini setirnya kalau saya bilang keren loh. Dia nggak norak. Ini bukan chrome. Kalau chrome mungkin agak sedikit nyentrik ya. Ini kalem, elegan lah lebih tepatnya kayaknya deh. Ini karet, ada titik-titiknya. Jadi kalau dipegang udah enak banget. Terus ini nih yang bikin keren tuh kayak jalur-jalur futuristik banget lah. Ya gak sih? Ini juga ada tombol speed steeringnya. Ini ada tombol matikan telepon, angkat telepon, handphone kalian sambungin di bluetooth. Ini ada shortsnya. Terus ini ada volume. Udah enak kan? Nggak usah ngeliatin ini lagi buat mencet. Jadi tetap safety di 39. Terus lanjut ke instrumen clusternya, tampilannya seperti ini ya. Udah lihat kan dari tadi. Nah ini seperti ini. Ada chrome di bagian ini, keren sih ya. Keren ya. Oke, itu tampilannya seperti itu. Terus MID-nya itu ada ini kilometer juga. Jadi lebih yang digital. Ini kan masih ini analog ya. Jadi belum akurat. Kalau mau yang lebih akurat kalian boleh dilihat di bagian sini. Terus ini ada trip, odo, suhu. Terus ini juga fitur yang oke punya nih. Keren sih kalau menurut saya. Ini bannya itu apa sih ini? Ada indikator tekanan ban. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai lama nih, kita kan nggak tahu itu ban berkurang apa enggak. Kita nggak usah ribet-ribet cek ini itu, lihat ya kan, ini udah ada indikatornya. Terus satu lagi, kalau kita buka pintu itu ada notif, ada gambarnya di situ terbuka ya kan. Kita tutup, itu juga salah satu fitur yang tidak ada di merek lain ya nggak sih. Udah, kita lanjut. Apalagi nih, ini kecerahan bisa diatur juga, lumayan keren. Terus udah ya, itu doang. Udah. Nah ini yang kurang konsumsi bahan bakar per kilometer nih. Nggak tahu deh kenapa Wuling nggak ngadain itu. Terus kita ke ini. Nah ini ada pengaturan lampu. Ini ada pengaturan lampu yang tadi saya bilang untuk tegak apa naik turunnya. Ini ada. Nah ini juga nih tutup tangki biasa kita buka kan dari sini ya. Cetek manual, cetek dari sini ya mekanik. Nah ini juga nih salah satu fitur yang saya bilang oke punya. Ini kalau kita biasa buka tangki bensin kan dari sini ya mechanical ceklek. Nah ini sudah klik ya, dia terbuka. Nah ini ada indikator parkir, apa sensor parkir, kalau berisik mengganggu banget matiin aja dari sini. Terus ini ada laci kecil. Terus nah ini tampilan layoutnya di bagian dalam. Perpaduan warnanya itu kalau saya bilang keren. Hitam, silver dikit ya kan, gitu ya, silver. Nah joknya juga udah kulit. Joknya saya bilang ini keren. Kalau misalkan kalian
dapat jok misalkan dari pabrik itu yang kain ya, mau disarung jokin, mau diganti jok ini kan lumayan ya. Kalau kita ganti jok paten itu kan harganya sekitar 5 juta ya. Nah ini udah dapat aslinya, ada stitching warna merahnya ini. Terus ini juga udah bolong-bolong. Ini kalau kita ingat mobil Camry itu keluar AC-nya, saya dulu kaget itu pas masang kaca film, duduk kok kayak yang dudukin kan ibu, padahal AC-nya keluar dari jok. Kampungan banget gak sih? Terus ini ada konsul box di tengah, ini juga udah kulit, enak, mewah gak sih? Ini ada rem tangan masih mekanikal, ada sentuhan chrome di bagian ujung sini. Nah ini tuas persnelengnya 5 percepatan, keren gak sih ya? Nah ya, nah ini kita ke head unitnya. Head unitnya itu sudah touchscreen. Ini ada tombol nyalakan, kita nyalakan. Nah ini tombol menu, kita kecil dulu. Nah, kita kecil dulu, ini tombol menu. Itu kita menu apa aja nih isinya. Isinya ada SD card. Oh ini SD card, jadi kita masukin SD card dari sini, jarang-jarang lo ada ini. Terus USB, Bluetooth, oke. Radio, mirroring. Nah ini mirroring juga kalau saya pribadi sih jarang banget pakai mirroring nih. Hampir nggak pernah, awal-awal doang kayaknya pakai mirroring. Oke, head unit seperti itu. Kita matikan. Head unit tampilannya seperti itu tadi, lumayan lengkap ya. Terus ini AC, semburan AC juga nih, dia ada ke muka, kaki muka ya kan. AC, nah ini saya ada pertanyaan, AC Convero dingin nggak? Ada yang udah pakai nggak? Boleh ditulis di kolom komentar. Terus ini nih, ini sirkulasi udara yang dari luar bisa masuk. Terus ini tombol AC-nya, ini tampilannya seperti ini untuk membesar kecilkan. Terus ini ada power outlet, di bagian sini ada USB, lubang USB. Oh ini untuk yang mirroringnya, untuk yang ke ininya kalau handphone kita mau dikasih connect. Ini ada laci ya, tampilannya seperti ini. Terus nah ini kita kesini nih, ini jarang banget gak sih LMPV loh, kita ngomongin LMPV ya, itu ada cermin di sisi driver yang udah ada penutupnya ya kan, sun visornya ini juga nih ya kan. Ini lampunya, ini spionnya masih manual, jadi biar kalau kita silau kita pindah aja ininya, itu jadi nggak silau. Terus hand grip ini kita sudah dapat yang retract semua loh, ada 6 hand grip itu kita sudah dapat yang retract semua, cuma yang di sini sayang belum. Terus apalagi ini kita bahas di bagian sini, laci belum, soft opening, SRS airbag ada 2. Oh iya satu lagi nih, ini kalau ini spion, apa spion, ini jam itu mewah banget gak sih? Itu biasa kita lihat jam-jam begini kan cuma ada di mobil-mobil mahal kayak apa, Mercy sama apa ya, Rolls Royce. Itu kita cuma ya kita lihat ada jam yang analog begitu. Oke, kita ke bagian tengah. Nah kita ke bagian tengah sama aja sih. Ini sudah ada child lock-nya untuk pengaman dari anak-anak. Ini juga sama-sama depan. Ini handle grip, handle pintu juga masih sama-sama depan warna chrome. Ini ada door cup, satu door cup. Terus ini yang saya suka, kita serasa kayak ini gak sih, captain seat coy.
Yakin deh, buat kalian yang mau beli Convero, ambil yang Captain Set. Itu keren banget gak sih? Nih, serius, ini keren banget ya. Kita bisa pegangan tangan ini kayak berasa naik Alphard Mini. Iya, iya kan? Berasa naik Alphard Mini. Ini jok juga lembut. Pokoknya keren deh. Ini juga bisa diatur tinggi rendahnya. Iya. Ini masih longgar banget nih. Saya tinggi 170, bisa ngerasain. Serius, ini keren nih. Tuh, saya duduk di bagian sini. Saya duduk bagian sini tuh enak banget, bener-bener. En ngerasa kayak jadi bos gak sih? Bener-bener kayak naik Alphard Mini. Lebay gak sih saya? Lebay ya. Tuh, nikmatin dulu, kayaknya enak banget deh. Serius, ini enak banget. Terus kita ke apa nih? Nah, ini juga salah satu hal yang keren nih. Ini apa? Tombol kipasnya ini sudah apa namanya? Tindis-tindis ya, bukan yang mekanikal. Yang tindis-tindis apa namanya? Lupa saya. Ini ada lubang anginnya, ada 4. Kayaknya sih tersalurkan semua baris ketiga. Iya sih nggak sih? Iya serius. Tuh, saya masih terkesima sama ini mobil. Jadi tangan kiri bisa sender di sini dengan siku yang ini kena lembutnya. Ini lembut. Terus telapak tangan kena yang lengket nih, enak, nyaman banget. Ini bisa sender begini ya kan? Bisa sender begini ya kan? Ini longgar banget. Terus apalagi? Ya udahlah, kita bahas ini aja nih. Apa nih? Dapat laci penyimpanan. Terus ini juga ada tombol USB untuk cas handphone. Baris kedua masih ada cas handphonenya. Sampai baris ketiga kayaknya ada. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau saya bilang sih bener-bener oke punya. Terus kita ke bagian belakang. Kalau kita mau naik itu enak banget nih. Itu sisa jalan di tengah. Terus kita duduk di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini masih boleh dibilang longgar banget nih. Enggak kesempitan yang ya enggak sempit lah, bukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa pun oke. Ini ada laci penyimpanan, bisa juga untuk jadi sandaran tangan. Bener, ini keren. Headrestnya dapat 2, safety beltnya dapat 3. Jadi bisa untuk 3, cuman agak tinggi ya, nggak ngebentuk, menopang pantat kita bener-bener. Terus di bagian sini juga ada untuk cas ya, untuk cas. Terus ini juga salah satu lagi kelebihannya Convero di baris ketiga ini kita masih ada penyimpanan ya di jok. Tuh, ini nah, ini tampilannya. Saya masih dibungkus. Serius, ini keren. Wuling nggak pelit fitur. Nah, itu tadi video dari saya. Jadi kesimpulannya, ini mobil bener-bener kalau misalkan fitur itu bener-bener nggak pelit fitur. Jadi kalau misalkan kalian, orang kan beda-beda ya, ada yang pentingin fitur, terus model. Kalau saya pribadi itu pentingin model baru fitur. Saya pribadi. Nah, kalau model itu seperti ini, antara kalian suka dan tidak, itu terserah kalian masing-masing. Kalau saya sih model sudah lumayan, fitur bener-bener, kalaupun fitur model nggak menolong gitu ya, tapi fiturnya udah bener-bener, harga itu kan ibaratnya paling bawah di kelasnya. Nah, sedangkan fiturnya bener-bener banyak banget yang nggak dimiliki sama mobil lain. Jadi kesimpulannya harga paling rendah, fitur
TOP, mulai dari cakram 4 roda itu sudah cakram semua. Oh iya, juga ini juga ada fitur emergency stop signal ya. Jadi kalau kita rem mendadak itu lampu hasrat menyala otomatis. Itu salah satu fitur yang kecil tapi oke. Kaca diturunkan sendiri sebelum naik ke mobil. Terus ada poni kaca di bagian sini. Itu juga bener-bener kalau saya bilang keren. Iya, karena enggak semua, jarang sih ya ada sih, cuman yang 300-an ke atas lah, 300. Kayak Fortuner, CR-V, Civic, itu yang kacanya udah begitu kan. Model mewah. Iya, jadi fiturnya bener-bener banyak banget. Mulai dari captain seat-nya yang oke punya, joknya yang udah lembut. Pokoknya segera ditunggu di dealer Wuling terdekat. Langsung main test drive. Unit test drive juga banyak tuh di Wuling. Jadi kalian sisa main ke Wuling, coba-coba. Siapa tahu terpincut atau mungkin mau ganti mobil atau mau beli mobil. Kalau saya cerita lagi sedikit build quality ya. Mungkin ini saya pernah bongkar masang kaca film nih, bintik intinya kan. Bongkar deck ini. Itu karena kalau di sini kan ada knop-knop yang kalau kita tarik, kalau mobil-mobil lain kan langsung tak 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 gitu kan ya. Ini tuh knop apa kunciannya, kancingnya yang bulat-bulat itu rontok semua. Jadi kesimpulannya mungkin jadi untuk misalkan sudah sekian tahun, tapi nggak tahu juga sih. Misalkan sudah kemungkinan ya sudah sekian tahun lamanya, itu kayaknya nggak ada nantinya nggak ada kendala yang mobil dibawa jadi jalan rusak tak 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 apa renggang, gimana sih renggang apa namanya ya kan. Itu salah satu pengalaman pribadi sih. Terus kalau kita kasih bunyi, bodinya pun kayak tebal ya, bukan yang bener-bener apa biasa kan kayak bodi kaleng ya, gimana sih namanya, bodi kaleng. Kalau kita dorong dikit begini aja itu udah masuk ke dalam. Nah ini mantap. Jadi oke lah, oke. Udah gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.